Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan membacakan kitab Al-Hikam, lanjutan dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya, yaitu masih membahas tentang makom asbab dan makom tajrid, di mana Imam Ibnu Athaillah memberikan kita konsep, yaitu dua kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu pertama makom asbab, yang kedua makom tajrid. Makom asbab itu adalah posisi di mana seorang hamba itu masih bergantung kepada sebab akibat, masih bergantung kepada hukum kausalitas. Sedangkan makom tajrid itu dia terlepas dari asbab, dia murni. Pemurnian segala sesuatu itu ialah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita membahas tentang beberapa tanda-tanda orang yang diposisikan di makom sebab, itu bisa disaksikan di video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang tanda-tanda orang yang ditempatkan di posisi tajrid, dan bagaimana cara setan menggoda kita agar kita itu keluar di posisi yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan kepada kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa alamatu iqamatihi iyyahu fi tajridi ma dzakarnahu min ad-dawami wa jinani samarati. Wa alamatu iqamatihi iyahu, dan tanda seorang hamba, penempatan seorang hamba itu pitajridi di makom tajrid, ma zakarnahu, ma apa zakarna yang kami sebutkan, huwa akan ma minad dawami daripada keberlanjutan, wa wujdani samarati, dan adanya hasil. Pertama itu tandanya ialah ia terus menerus di posisi itu. Yang kedua, dia sudah mendapatkan hasil daripada posisi itu, imma tajrid atau asbab. Wa min samarati zalika, dan daripada tanda-tanda hasil orang yang sudah ditempatkan di posisi tajrid ialah thayyibu waqtil munjarid, baiknya waktu orang yang bertajrid. Jadi orang yang bertajrid itu waktunya lebih produktif, waktunya lebih baik. Nah, wasifa qalbihi, dan bersih hatinya orang yang bertajrid. Ini tanda-tanda sudah ketika waktu kita lebih produktif, kemudian hati kita menjadi lebih bersih. Wa wujnani rohatihi, adanya adanya keinginan untuk istirahat, min malabisihil khalqi, daripada memakai atau memakai pakaian-pakaian makhluk. Artinya dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaan makhluk. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Nah, ini tanda-tanda orang yang bertajrid. Jadi lebih condong hatinya itu untuk lebih sendiri dan tidak mau bergaul dengan makhluk. Wal himmatu, dan himmah. Arti himmah itu ialah halatun, satu keadaan, lil qalbi, bagi hati. Himmah itu adalah suasana hati. Wa hiya quwatu iradah, ialah keinginan yang kuat, kehendak yang kuat. Wa ghalbatu imbi'ats ila naili maqsud, dan keinginan untuk sampai kepada maksud-maksud tertentu. Wa takunu, dan adalah himmah itu aliyatan, menjadi tinggi, in ta'allaqat, jikalau ia berhubungan, bima'alin, dengan perkara-perkara yang luhur, dengan yang tinggi. Bima'alil umur, dengan perkara-perkara yang tinggi.
wasapilatan, dan dia akan menjadi rendah, in ta'allaqat, jika dia berhubungan, biadaniha, dengan perkara-perkara yang rendah. Nah, ini jadi ada 3, sebetulnya ada 2 tandanya, yaitu dia terus menerus di posisi itu dan sudah mendapatkan hasil atau perasaan istimewa di posisi itu. Ya kalau di tajrid itu tanda-tandanya ialah tanda sudah mendapatkan hasil itu, pertama dia hatinya lebih bersih, kemudian waktu orang yang bertajrid itu lebih produktif, dan memang dia memiliki kecenderungan untuk meninggalkan kebiasaan makhluk dan bergaul dengan mereka. Ini sudah menjadi tanda-tanda orang itu di makom tajrid. Wa ma dzakartuhu, dan perkara yang aku telah sebut, mima'anil iqamah, daripada makna-makna penempatan atau posisi itu, finau'i, pada 2 bagian itu, al asbab wa tajrid, yaitu sebab dan tajrid. Huwa ialah sesuatu fahimtu yang aku pahami, yang aku pahami, mimma daripada perkara yang yaqulu yang mengatakannya ba'da hadza, setelah ini, oleh Tuan Syekh, min alamati, daripada tanda-tanda iqamati al-haqqi laka, daripada tanda-tanda penempatan oleh Allah Subhanahu wa taala laka, bagimu, fi syai, pada sesuatu. Pertama, idamatuhu, yaitu idamatuhu iyaka, menetapkan kepada engkau, fihi, pada sesuatu itu, ma'husulin nata'id, bersama adanya hasil atau pengaruh ketika engkau berada di posisi itu. Ya, kalau di makom asbab kemarin kan sudah jelas tanda-tandanya ialah dia lebih condong membantu orang ketika mendapatkan rezeki. Yang kedua, dia tidak dengan mempunyai rezeki, dia tidak berkeinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau di tajrid ya seperti yang tadi, hatinya lebih bersih, kemudian waktunya lebih produktif, dan kemudian memang memiliki kecenderungan untuk menyendiri dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan makhluk. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa qad zakara, dan sungguh menyebut, fitanwir, sungguh menyebut oleh Tuan Musannif, yakni Imam Ibnu Athaillah, fitanwir, dalam kitab Tanwir, hazi al-mas'alata, akan masalah ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu mempunyai tulisan lain, yaitu bernama kitab At-Tanwir. Nah, beliau itu menyebut masalah tajrid dan asbab ini di kitab Tanwir ini, binasiha, dengan keterangannya, hakian hal keadaan, menceritakan, an hadzal kitab, dari kitab ini. Waqala, dan berkata Imam Ibnu Athaillah, anna min sya'nil adui, bahwasanya daripada keadaan musuh, kelakuan seorang musuh, kebiasaan musuh itu, ayyatika, bahwasanya dia musuh itu mendatangi engkau, fima, pada perkara anta fihi, yang engkau sedang berada pada posisi itu. Nah, musuh itu mendatangi kita dengan jelmaan kita. Mimma aqamakallahu, mimma, daripada perkara aqamaka, yang Allah tempatkan engkau, payahkiruhu, maka engkau merendahkan posisi itu, payahkiruhu, maka dia musuh itu merendahkan posisi itu, indaka, di sisimu, bitatallubi ghairi ma aqamakallahu fihi, bitatallubi, dengan engkau menuntut, ghairi ma, selain perkara aqamaka, yang Allah, aqamakallahu, yang Allah
posisikan engkau fihi padanya, payuswisu, maka dia musuh itu memberikan atau membisikkan was-was alaika kepadamu, qalbaka akan hatimu. Jadi musuh itu setan maksudnya di sini itu selalu mendatangi kita dengan sesuatu yang kita sedang jalani. Kemudian dia mencemooh sesuatu itu, mencemooh apa yang kita kerjakan. Kemudian nanti dia mulai memberikan bisikan-bisikan di hati kita. Wa yukaddiru, dan ia kemudian mengganggu waktaka, waktumu. Dia mengeruhkan, dia mengotori waktumu. Wazalika, dan demikian itu, annahu, bahwasanya dia setan itu ya'ti, datang, lil mutasabbibin, bagi orang yang misalkan ketika dia datang kepada orang yang sedang berada di makom asbab. Fayaqulu, maka dia setan berkata, lahum, bagi mereka, al mutasabbibin, lau taraktumul asbaba, jikalau kalian ini meninggalkan makom sebab ini, kalau kalian ini berhenti bergantung kepada sebab akibat, watajarrattum, kemudian kalian itu murni berserah total kepada Allah Subhanahu wa taala, la asraqat, maka sungguh akan bersinar, lakumul anwaru, bagi kalian itu cahaya-cahaya, wala sofat, dan akan sungguh menjadi bersih, minkum, daripada kalian, al qulubu, hati-hati. Artinya ketika engkau itu keluar daripada bergantung pada sebab akibat dan murni memurnikan seluruh perkara ini, menyerahkannya kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan cahaya dan hatimu akan bersih. Ini bisikan-bisikan setan pada orang yang sedang berada di posisi asbab, supaya mereka itu nekat untuk melepas keduniawian dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Wal asraru, dan rahasia-rahasia, qailan, hal kalian berkata, wa kadzalika sana'a fulan wa fulan, begitu juga keadaan si fulan dan si fulan. Jadi setan itu selain membisiki kita, dia juga memberikan kita semacam percontohan. Nah, itu coba kamu seperti si A, coba kamu seperti si B. Dia itu berhasil melepas diri daripada ketergantungan kepada materi misalkan. Nah, ini cara setan mengganggu kita supaya kita itu keluar daripada posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah tempatkan kepada kita. Wa yakunu, dan adalah hadzal abdu, hamba ini, laisa maqsudan bitajrid, dia itu sebetulnya tidak bermaksud atau tidak berniat bertajrid, wala taqata lahu, dan dia tidak kuat lahu bertajrid, bihi, dengannya. Inna, sesungguhnya, solahuhu, kebaikannya seorang hamba itu fil asbab, di makom asbab, fayatrukuha, maka ketika dia meninggalkan makom tajrid, makom asbab itu, fayatazalzalu imanhu, maka bergoncang imannya, wayadhabu ayqanuhu, dan hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawajjahu, dan ia kemudian berharap ila talabi minal khalqi, kepada pemberian makhluk, wa ilal ihtimami bi amri rizki, dan dia kemudian seorang hamba itu lebih mementingkan urusan-urusan rezeki. Fayarmi fi bahril qati'ah, maka dia itu terlempar menuju lautan keterputusan. Wadzalika, yang demikian itu, qasdul aduwi, tujuan musuh. Nah, tujuan musuh itu ialah melempar kita ke lembah kesengsaraan. Wadzalika, demikian itu, qasdul aduwi minhu, tujuan musuh darinya seorang hamba, li'annahu, karena sesungguhnya musuh itu, innama, sesungguhnya dia,
Ya'tika mendatangi engkau, musuh itu mendatangi engkau, fi suratin nasihin, dengan gambaran orang yang menasihati. Kama sebagaimana ata mendatangi abawaika kepada kedua bapakmu, yakni Nabi Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa, bima pada perkara akhbarallahu yang Allah beritakan, kabarkan, firmankan ta'ala yang maha tinggi anhu atas engkau, biqaulihi dengan firmannya, wa qala dan berfirman Allah, manahakuma rabbukuma, wa qala dan berkata iblis, ini di Al-Quran, iblis berkata kepada Nabi Adam, manahakuma rabbukuma, tiadalah melarang engkau oleh Tuhan kalian berdua, an hadhihi sajarah, daripada mendekati pohon ini, illa kecuali antakuna engkau akan menjadi, kalian berdua akan menjadi, malakaini dua malaikat, au takuna atau kalian berdua menjadi, minal khalidin daripada orang-orang yang kekal. Wa qasamahuma dan iblis itu bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ini sesungguhnya aku, kata iblis, lakuma bagi kalian berdua, laminan nasihin daripada orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi memang begitu gambaran iblis datang kepada manusia. Dia selalu datang bagi orang-orang yang berkualitas. Dia itu datang sebagai orang yang menasehati, kemudian memberikan kita gambaran-gambaran yang baik. Padahal itu sejatinya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk itu tadi, ketika dia datang kepada orang yang asbab, iblis itu datang dengan wajah yang sangat akhirat, sehingga dia menggambarkan kepada kita bagaimana kelezatan orang-orang yang sudah mampu sampai di puncak tajrid. Dia menggambarkan kebersihan hati mereka, ketenangan hidup mereka, itu semua digambarkan oleh iblis. Tujuannya ya ingin menyeret kita kepada hal yang membinasakan kita. Karena ketika kita sudah melepas makom sebab, padahal itu bukan posisi kita, maka kita tidak akan kuat di posisi itu, dan iman kita itu akan terguncang, dan keyakinan kita nanti akan menjadi hilang. Karena apa? Posisi tajrid itu posisi yang sangat berat. Dia memurnikan, posisi yang memang memurnikan segala sesuatu itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu penting untuk kita ketahui bagaimana cara iblis menggoda kita. Kadang-kadang dia datang dengan wajah atau dengan cara menasehati atau menceramahi, atau dengan cara yang kita anggap baik dan itu positif. Nah, kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat apa bayanhu penjelasannya. Wa kadzalika dan begitu juga. Nah, ini nanti kita bahas bagaimana iblis juga datang kepada orang yang sedang bertajrid dan menawarkan kepada mereka sesuatu yang bisa menarik untuk mereka itu bisa keluar dari makom itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.